Alhamdulillah menang. Aku pun di sini bukan yang mau terlalu happy gitu karena belum tentu, kita kan nggak pernah tahu ke depan ya yang terjadi. Lega, tapi kan kita belum tahu. Pasti kalau beliau tidak puas dengan hasil keputusannya, pasti kan akan banding gitu. Kita lihat aja. Tapi aku juga akan hadapi sampai manapun. Tapi alhamdulillah di pihak pertama, di stage pertama kita udah terbukti kan, itu udah membuat aku lega ya. Di stage pertama kita udah terbukti kan, itu udah membuat aku lega ya. Harusnya beberapa kali datang untuk ngasih BAP lagi kan gitu. Aku minta untuk jangan terlalu sering aku kesana kan. Aku kalau ke kantor polisi itu kadang suka kayak trauma gitu loh. Jadi alhamdulillah kemarin selesai, udah BAP tambahannya, insya Allah lah. Ini sebenarnya aku udah tahu, udah dapat kabar ini udah berapa minggu yang lalu kan, udah dapat keputusan menang di PN-nya kan. Jadi aku nggak mau tulis status, nggak mau ngomong keluar kemana-mana karena bagi aku udah cukup lah. Aku ya udah terbukti tidak bersalah, aku menang udah cukup. Udah terbukti tidak bersalah, aku menang udah cukup. Akhirnya kan aku juga ternyata dilaporkan di polisi juga gitu kan. Alhamdulillah juga hasilnya tidak terbukti juga dengan apa yang dituduhkan gitu. Akhirnya aku pikir-pikir kok ini kan udah terlalu banyak aku dituduh macam-macam kan gitu, dan aku pikir ini aku harus memulihkan nama baik aku juga. Makanya akhirnya kita memutuskan untuk melaporkan balik. Itu sebenarnya udah dari beberapa bulan yang lalu. Aku pun baru tahu beberapa bulan yang lalu aku dilaporin polisi juga. Tiba-tiba aku dipanggil loh, ini panggilan apa lagi? Aku udah stres banget kan gitu. Tapi ya mungkin aku harus melewati semua proses inilah kan. Aku banyak banget hikmah sih dari sini. Kayak lebih hati-hati juga dalam bekerja sama gitu. Aku nggak mau baru kenal langsung kerja sama tuh, nggak mau gitu. Ibaratnya yang kita kenal aja kadang bisa terjadi macam-macam, apalagi kalau kita nggak kenal. Mungkin aku harus melewati semua proses inilah kan. Aku banyak banget hikmah sih dari sini. Banyak hikmahnya yang aku jadi takut untuk, aku jadi banyak kerjaan yang aku kerjain sendiri, nggak mau kerja sama orang. Oh masih, kalau yang fatal kita lagi terus tim kita lagi bekerja untuk mencari tahu bener siapa sih orangnya, karena kemarin sempat kasihan kan pakai foto orang lain semua loh di IG dan FB-nya gitu. Dia ngorbanin foto orang lain kan tuh nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Jadi kita lagi mencari tahu siapa sebenarnya orang ini. Aurel itu sebenarnya anak yang paling kuat dulu waktu dia dibully, oplas dan lain-lain. Aku yang aduh sakit banget kan gitu ya. Kok dikatain jelek gini. Aku yang paling suka ngamuk kayak namanya anak kan. Tapi semenjak dia yang nguatin aku kayak bun udahlah nggak usah mikirin gitu. Dulu dia sekuat itu, tapi belakangan karena orang yang belakangan ini ngebulinya tuh udah bukan ke fisik yang begitu, tapi lebih ke alat kelamin dan lain-lain, apalagi yang parah-parah itu dia mulai kayak bun kok orang ngomongnya kayak gini ya. Nah aku kalau udah ngeliat dia kayak gitu aku hancur banget. Oh anak ini berarti stres karena kita kan jadi stres juga. Oh anak ini berarti stres karena kita kan jadi stres juga. Awal kenal sama Mas Anang dibully katanya ngerebut. Ya oke, dah terserah. Itu dibulinya kalau mau denger mau denger kata-katanya tuh menyakitkan banget. Bener-bener kayak aku sampai dikatain itu tuh aku sampai sempat nggak tahan dulu. Aku bukan siapa-siapa kan. Cuma aku punya satu album gitu, satu nyanyi gitu yang orang nggak terlalu begini, tiba-tiba duet sama Mas Anang tuh kayak orang nyerbu semua tuh bukan seneng gitu loh, bukan dimulai dengan bahagia gitu kan, diserbu, dibilang ngerebut, yang dibilang mau sama Mas Anang tuh cuma
karena Anang banyak duit, jadi kita kan lucu sendiri gitu kan. Aku tuh cobaannya, kalau dibully tuh sekarang berarti sekarang nih menanam menanam yang dulu-dulu gitu loh. Kalau orang bilang, oh enak ya keluarga Aziz karena nggak pernah dibully. Melewati fase yang panjang. Dulu kita sempat mau nikah aja nggak ada uang. Mau nikah tuh akhirnya kita cuma mau di masjid, akadnya resepsinya di bawah masjid. Kan jadi Tuhan tuh memberikan rezekinya tuh kadang tidak disangka-sangka gitu. Doa aja kita diapain diem aja. Karena aku sama Mas Anang orangnya lebih yang pasrah dan ikhlas ya. Kamu mau ngapain kita aja udahlah silahkan gitu. Kita yakin setiap kali Allah memberikan cobaan tuh pasti ada sesuatu yang lebih indah di balik itu gitu. Jadi kita selalu berpikir begitu dan akhirnya mindset itu kan kebawa sampai sekarang. Jadi nggak tahu kenapa jadi kayak terkabul. Setiap kali dicoba tuh pasti ada yang jadi dicoba tuh karena ini ya gitu. Aku lagi berpikir ulang karena kemarin ada bermasalah itu dibohongin itu. Jadi kita lagi berpikir apakah tetap akan menjual pelan-pelan atau kita akan merenov rumah itu karena kan gimana pun itu rumah kenangan ya. Kita lagi belum paham sih mau kemana arahnya. Cuma kan kita gara-gara orang kemarin kita udah DP tempat lain nih. Gitu yang nggak bisa kita batalin gitu. Jadi insya Allah akan memberikan rezekinya lagi. Kerja keras ya. Aku sama suami hanya bisa kerja keras aja sekarang kan namanya kita punya 4 anak ya. Jadi gini, waktu Rabu minggu lalu saya tuh sama Anggi lagi berkunjung, lagi silaturahim ke rumahnya Raffi Ahmad sama Gigi. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, ketawa-ketawa. Terus kebetulan kan istri saya seneng tuh sama Rafathar gitu ya. Jadi lagi ngelihat Raffi bercanda sama Rafathar lagi ini, terus bener-bener nggak ada gejala apa-apa gitu. Ya kita silaturahim aja biasa, seneng-seneng gitu. Kurang lebih jam 8:30, istri saya tuh ngomong saya gitu, tapi ngomongnya udah beda. Saya pikir bercanda gitu ya, noleh, tapi kok nggak jelas gitu. Nah terus saya lihat lagi yang kedua kali, mukanya udah beda, udah pucat juga. Terus udah akhirnya begitu mau jatuh saya cepat bantuin. Terus Raffi juga langsung sigap gitu kan, langsung ini. Akhirnya saya ambil mobil, dibantuin itu masuk ke mobil gitu kan. Terus udah gitu begitu keluar Andara ada mungkin 5-10 menit akhirnya muntah. Ya di situ istri saya udah antara sadar nggak sadar. Saya langsung telepon kakaknya dokter untuk memastikan saya jangan sampai salah rumah sakit karena sekarang kan banyak COVID nih. Saya takut salah rumah sakit, nanti beda ininya penanganannya. Setelah itu saya cukup kaget gitu ya. Dokter bilang ini harus tindakan di CT scan. Saya bilang lakukan aja yang apa harus dilakukan. Karena kan 4 jam pertama itu saat-saat genting ya untuk penanganan stroke. Akhirnya setelah saya tahu hasilnya kurang lebih jam 3:30 pagi atau berapa, ada pendarahan di otak sebelah kiri dan tensinya waktu masuk tuh kurang lebih 220/175.
Nah ya di situ ya saya bilang ya udah pokoknya yang terbaik, saya minta yang terbaik untuk istri saya. Kena serangan stroke. Ya untuk semuanya saya minta doa untuk kesembuhan istri saya. Saya juga terima kasih untuk yang sudah mendoakan, yang banyak sekali di Instagram di ini yang sudah mendoakan istri saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya mohon doanya sekali lagi kepada pemirsa untuk kesembuhan istri saya. Itu aja. Saya dan Angbin bahagia gitu kan, ya mudah-mudahan semuanya yang sudah kita jalani juga bahagia gitu kan. Ya siapa sih yang nggak sayang gitu kan sama keluarga, biarkan urusan keluarga ya urusan keluarga kita aja gitu ya. Jadi ya saya mohon, ini kan sebenarnya bukan wewenang saya juga untuk berbicara gitu. Insya Allah pokoknya doain aja semoga itu menjadi yang terbaik buat semuanya, amin. Banyak 5 kali ya. Pasti lebih ekstra, apalagi kan ibu hamil ya, jadi seringnya udah nggak kemana-mana, sering di rumah ya. Insya Allah ya doain aja sehat, biar bayinya juga sehat, Anggina juga sehat. Ya pokoknya ini luar biasa lah, berkah dari Allah SWT. Wah ngidamnya macam-macam. Jadi umur 1 sampai 4 bulan nggak bisa makan mentah-mentah, tapi suka beli mentah-mentah tapi sayang makan itu kayak salmon, sashimi segala macam. Terus kadang malam-malam mau durian, ya sebenarnya kan nggak boleh terlalu banyak, jadi dikit-dikit aja dimakan, saya makan. Jadi saya yang gemuk karena pesan makanan terus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.